Halo teman-teman pendengar semuanya, selamat datang kembali di episode terbaru podcast kita. Baik lagi bareng saya, Arya Gibran Januar, dan seperti biasa saya ditemani dengan kedua teman saya, yaitu Rima dan Ariska. Hai Rima dan Ariska, apa kabarnya? Halo Arya, halo pendengar semua, semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar bareng kita. Hai semuanya, hari ini topiknya seru banget nih. Karena ini adalah inti dari manajemen risiko. Bukan cuma teori doang, tapi benar-benar aplikatif dalam kehidupan organisasi, perusahaan, bahkan kehidupan pribadi. Betul banget nih, topik ini adalah mitigasi risiko yang sering disebut juga sebagai risk mitigation. Kalau kemarin kita bahas kontrol risiko, sekarang kita bahas lebih spesifik tindakan konkret yang dilakukan untuk mengurangi kerugian. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Rima, coba jelasin yang lebih singkat, mitigasi risiko itu apa sih? Mitigasi resiko adalah tindakan sistematis yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau kemungkinan dari suatu resiko. Jadi bukan hanya mengidentifikasi dan resiko, tapi kita benar-benar mengambil langkah nyata supaya kerugian bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi, fokusnya itu pada apa yang harus dilakukan, bukan hanya apa risikonya. Karena manajemen risiko itu bukan cuma teori, tapi harus ada eksekusinya. Nah, ini dia poin pentingnya bahwa mitigasi adalah fase tindakan. Sekarang, kenapa sih perusahaan perlu melakukan mitigasi? Ada beberapa alasan utama, yaitu pertama, biaya kerugian bisa jauh lebih besar dibanding biaya mitigasi. Kedua, mitigasi membuat perusahaan lebih aman dan lebih stabil. Tiga, mitigasi meningkatkan kepercayaan stakeholder seperti investor, bank, pelanggan, dan karyawan. Dan jangan lupa mitigasi juga memastikan operasi bisnis tetap berjalan meskipun terjadi hal tak terduga. Ini disebut business continuity. Jadi, prakteknya, perusahaan harus bersiap dari awal sebelum hal buruk itu terjadi. Baik, sekarang mungkin kita masuk ke tekniknya ya. Ini ada bagian inti nih. Model paling umum itu ada 4 teknik dalam mitigasi risiko. Ya, yang pertama adalah avoidance, menghindari resiko. Contohnya, perusahaan memutuskan untuk tidak masuk ke pasar yang terlalu tidak stabil. Yang kedua adalah reduction atau mengurangi. Contohnya, perusahaan menerapkan SOP, penggunaan APD, audit rutin, sistem keamanan data. Yang ketiga adalah transfer, yaitu memindahkan resiko ke pihak lain, misalnya lewat asuransi, outsourcing, kontrak pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah acceptance, menerima risiko tertentu karena biayanya tidak sebanding dengan mitigasinya. Biasanya dipakai untuk risiko kecil. Jadi, teknik mitigasi itu dipilih tergantung besarnya risiko dan kemampuan perusahaannya ya. Betul bukan begitu, Rima? Dan seringkali kombinasi teknik itu bisa dipakai sekaligus. Maaf untuk Rima, boleh dijelaskan lagi ya suaranya. Baik, kita lanjut ke contoh kasus penerapan mitigasinya. Sekarang biar pendengar makin kebayang nih, coba kasih contoh nyatanya, Aliska. Contoh paling jelas itu di industri manufaktur. Risiko kecelakaan kerja sangat tinggi, maka mitigasinya pelatih keselamatan itu seperti training, sistem keamanan mesin, APD, jalur evakuasi, alarm kebakaran. Yang contoh keduanya di sektor perbankan dan risiko kebocoran data pelanggan, mitigasinya ada enkripsi data, pembatasan akses database, authentication dua langkah atau OTP, dan terakhir ada disaster recovery plan. Contoh ketiganya ada UMKM, risiko fluktuasi, harga bahan baku, mitigasinya diverifikasi pemasok, pengak harga, atau membeli stok di awal ketika harga stabil.
kita lanjut ke proses mitigasi berulang. Penting juga dipahami bahwa mitigasi itu bukan sekali saja. Ya benar Arya, ini sifatnya kontinuum. Lingkungan bisnis berubah, resiko juga terus berubah. Betul, resiko 5 tahun lalu mungkin tidak relevan lagi sekarang, makanya mitigasi wajib selalu dikaji ulang tiap periode. Oke, mungkin kita sudah bahas banyak banget ya soal mitigasi risiko, mulai dari definisi, tujuan, teknik, sampai contoh nyatanya. Kesimpulannya, mitigasi resiko adalah langkah konkret untuk Dan mitigasi ini bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar kalau dilakukan secara tepat, terukur, dan berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat Rima dan Aliska, dan terima kasih juga buat para pendengar yang tetap waspada terhadap risiko, tapi jangan takut mengambil peluang, karena yang penting adalah bagaimana kita mengelola risiko tersebut. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe dan stay careful, stay strategic. Bye-bye.